어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 Kolonialisme memiliki arti penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Kata ini Bangsa diambil Eropa dari bahasa mengalami Latin sebuah yaitu gerakan kolen, budaya yang ditujukan untuk petani, kegiatan penanam intelektual atau mendapatkan penduduk yang perhatian tinggal di khusus suatu sehingga daerah para baru. pemikir dan Jatuhnya petualang Konstantinopel atas restu penguasa 1453 Spanyol. ke tangan Turki Christopher Columbus Utsmani, melakukan menyebabkan pelayaran dan terputusnya sampai di jalur benua perdagangan Amerika di pada laut tahun tengah antara Eropa dan 1492. Asia Barat. Sementara Bangsa itu, Eropa pada kemudian tahun beralih ke daerah timur untuk 1498 mencari Vasco da Gama rempah-rempah, berhasil menemukan komoditi yang jalan ke paling timur disukai melalui dan Tanjung dihargai Harapan. mahal di Eropa. Kedua Selain penjelajahan itu, tersebut sejak mengilhami abad para ke-15 penguasa hingga Eropa lainnya 17, untuk mencari kejayaan di belahan dunia lain. Meletusnya revolusi industri tahun 1750 sampai tahun 1850 turut mendorong terjadinya kolonialisme. Bangsa Eropa berlomba-lomba melakukan perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal, dan mendapatkan tenaga buruh yang murah. Selain itu, dibukanya terusan Suez membuat jalur perdagangan Eropa bergerak sangat cepat. Terusan Suez yang dibangun atas praksara insinyur Perancis yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps dan diresmikan pada tahun 1869 ini menghubungkan Eropa dan Asia tanpa mengelilingi Afrika, melainkan langsung melewati Mesir dan melintasi selatan Asia. Kemudahan tersebut menjadi faktor pendukung pelayaran kapal-kapal bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Kebijakan-kebijakan kolonial Eropa dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Bidang politik dan ekonomi. 1. Penetapan undang-undang. Bangsa Eropa enggan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Sebaliknya, mereka berusaha mengalahkan kerajaan tersebut atau membuat undang-undang yang harus diikuti oleh wilayah jajahannya. Contohnya adalah serangan yang dilakukan Belanda kepada kerajaan Buleleng setelah kapalnya dirampas dalam Hukum Tawan Karang, 1844-2. Pendirian kongsi dagang. Umumnya kerajaan Eropa mengumpulkan para wirausahawan dalam sebuah kongsi dagang. Perkumpulan ini dapat berperan sebagai tangan kanan pemerintah kolonial dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan penyedia kas. Kongsi dagang Belanda, VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie, bersitegang dengan EIC East Indies Company, milik Inggris dalam memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. Dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, VOC merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, a. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan, b. Melaksanakan politik divide et impera dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, c. Untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang gubernur jenderal, d. Melaksanakan sepenuhnya hak oktroi II yang diberikan pemerintah Belanda, membangun pangkalan, markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipindah ke Jayakarta, Batavia, f. Melaksanakan Hongitoten, g. Adanya verplichte leveranti, penyerahan wajib, dan kultur stelsel, tanam, paksa. Adapun dampak yang dihasilkan dari penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, adalah, a. Berkurangnya wibawa dan pengaruh penguasa lokal. Pemerintah kolonial menetapkan gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi di Hindia Belanda sehingga para penguasa lokal menjadi bawahan dari bangsa Eropa. Pegawai-pegawai Eropa terus ditambahkan dalam jajaran pemerintahan dan bupati digaji dengan uang. 14 hal tersebut merupakan usaha pemerintah kolonial untuk memangkas loyalitas vertikal antara penguasa lokal dan para pegawainya. Selain itu, tubuh pemerintahan lokal semakin lemah akibat perpecahan yang ditimbulkan oleh politik divide et impera kolonial, b. Meningkatnya kemiskinan di kalangan rakyat jajahan. Pada masa pemerintahan Van den Bosch sejak 1830, dimulai suatu periode yang disebut kultur stelsel,
Pajak diharuskan dibayar dalam bentuk kerja di perkebunan sebagai pengganti pajak tanah. Rakyat mengorbankan tanah pertanian mereka dan bekerja keras untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial di samping memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, rakyat masih harus membagi hasil pertanian kepada mandor-mandor yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan mereka. B. Bidang pendidikan. 1. Sistem pendidikan formal. Bangsa Eropa memperkenalkan sistem laporan, absensi, jadwal harian, pendidikan berjenjang. 2. Orang Indo-Eropa dan Timur Asing, Cina, Arab, India, dan 3. Orang Bumi Putera, yang terdiri dari pegawai pemerintahan Indonesia di bawah kolonial dan rakyat jelata. Sistem stratifikasi sosial tersebut, selain dipengaruhi oleh keturunan juga berdasarkan pembagian kerja dan kontribusi modal terhadap pemerintah kolonial. Perlawanan terhadap kolonial Eropa di Asia Tenggara. A. Reaksi penguasa. Campur tangan bangsa Eropa seringkali menjadi penyulut perpecahan dalam badan istana, sehingga kekuatan dan kewibawaan kerajaan berkurang. Tak jarang lebih dari satu pemerintahan kolonial mengusik kedaulatan sebuah kerajaan. Hal ini menyulut perlawanan dari kalangan penguasa lokal. Perlawanan ini contohnya terjadi pada saat kolonialisme Inggris di Burma. Inggris membantu Alaumpaya untuk menyatukan Burma dengan harapan agar Burma bisa berfungsi sebagai benteng menghadapi Perancis di Indochina. Sewaktu pemerintahan Raja Tibau 1878 terjadi persekutuan antara Burma dengan Perancis. Merasa memiliki cukup dukungan, Burma menasionalisasi firma dagang Inggris di wilayahnya, sehingga Inggris mengancam Tibau. Setelah Tibau menolak ultimatum Inggris, maka Inggris menyerbu Mandalay. Tibau ditangkap dan diasingkan ke India. Maka, sejak tahun 1886 Burma menjadi wilayah jajahan Inggris. B. Gerakan sosial di pedesaan. Bangsa Eropa memperkenalkan sistem mekanis yang mengatur pekerjaan setiap orang berdasarkan undang-undang tertulis. Penerapan sistem administrasi modern diikuti dengan sistem perpajakan. Dua kebijakan ini dinilai sebagai ancaman terhadap sistem tradisional yang sudah berkembang di masyarakat, sehingga menimbulkan perlawanan dari kalangan petani di pedesaan. 1. Pemberontakan petani di Malaysia. Pemberontakan petani di Malaysia meletus pada tahun 1915 dipimpin oleh Tok Janggut Haji Mat Hassan. Latar belakang dari pemberontakan tersebut adalah ketika Tok Janggut dan pengikutnya merasa dirugikan dengan adanya sistem cukai yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Inggris di Malaysia. Dalam aksinya, Tok Janggut menyerang tentara Inggris di Kelantan. Namun, Inggris dapat menaklukkan perlawanan tersebut karena ketimpangan penggunaan teknologi dan senjata antara kedua belah pihak. 2. Pemberontakan petani di Filipina. Pemberontakan petani di Filipina berkobar pada tahun 1890-an, dipimpin oleh Guarda de Honor. Pusat pemberontakannya terletak di Barrio Cabaruan. Gerakan Guarda ini berhasil mengumpulkan pengikut ribuan jumlahnya, dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi pada petani yang banyak diperlakukan tidak adil oleh tuan tanah, yang dilindungi oleh Spanyol. Pemberontakan petani di Filipina tersebut berakhir pada 1901 setelah pasukan Amerika Serikat melumpuhkan kekuatan mereka. Sisa-sisa pengikut Guarda yang masih sekitar 25.000 orang di Cabaruan dibubarkan oleh pemerintah kolonial Amerika Serikat, yang menggantikan kekuasaan Spanyol di Filipina pada tahun 1898. Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah wilayah tersebut. Dampak-dampak ini termasuk 1. Kolonialisasi. Bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol mendirikan koloni di Asia Tenggara, yang berdampak besar pada budaya, politik, dan ekonomi daerah tersebut. Mereka memperkenalkan sistem kolonial yang mengubah struktur sosial dan ekonomi setempat. 2. Perdagangan. Bangsa Eropa membuka rute perdagangan baru antara Asia Tenggara dan Eropa, yang menguntungkan ekonomi Eropa. Komoditas seperti rempah-rempah, kopi, dan karet menjadi barang dagangan utama. 3. Perubahan budaya. Kolonialisasi Eropa juga memengaruhi budaya setempat, dengan pengaruh dalam bidang agama,
bahasa, dan tata cara sosial. Ini menciptakan perubahan budaya yang kompleks di daerah tersebut. 4. Konflik dan perubahan politik. Masuknya bangsa Eropa seringkali menyebabkan konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal dan perubahan dalam struktur politik. Banyak kerajaan diubah menjadi negara kolonial atau negara bawahan Eropa. 5. Modernisasi infrastruktur. Bangsa Eropa memperkenalkan modernisasi infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan rel kereta api. Meskipun ini seringkali untuk kepentingan kolonial, beberapa infrastruktur ini bertahan dan membantu dalam pembangunan setelah kemerdekaan. 6. Peninggalan sosial dan budaya. Meskipun masa kolonialisme telah berakhir di banyak negara Asia Tenggara, pengaruh Eropa tetap terlihat dalam banyak aspek budaya dan sosial, seperti bahasa, sistem hukum, dan arsitektur. Penting untuk diingat bahwa dampak-dampak ini dapat berbeda-beda di berbagai negara Asia Tenggara, tergantung pada sejarah kolonialisasi dan interaksi dengan bangsa Eropa yang berbeda.